Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Di hari Minggu Prapaskah yang pertama ini, marilah kita menyalakan lilin bersama sebagai tanda kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Umat yang terkasih di dalam Kristus, baik yang ada di gereja, di rumah, ataupun di rumah sakit. Kita semua dipersatukan dalam persekutuan dengan Roh Allah melalui ibadah Minggu Prapaskah yang pertama. Marilah kita memuji nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita. Umat yang terkasih, tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama di tanggal 21 Februari ini. Meski situasi belum membaik, tetapi kita boleh bersyukur karena vaksin sudah diproduksi dan perlahan-lahan telah beradaptasi. Kita telah beradaptasi untuk tetap hidup di tengah pandemi ini. Ketika kita menengok ke masa yang lalu, kita melihat bahwa ada banyak hal yang telah berubah. Namun ada satu hal yang tinggal tetap sampai dengan hari ini, yaitu kasih setia Allah kepada kita semua ciptaannya. Allah senantiasa menuntun kita melewati masa-masa sulit dan tidak meninggalkan kita dalam lembah kekelaman. Meski seringkali apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendaknya, Ia tetap setia. Mari sejenak kita merenungkan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kami adalah orang-orang yang hidup dari kasih setia-Mu, ya Allah. Kami dapat bertahan sampai hari ini karena kemurahan-Mu, dan selamat dari berbagai pencobaan karena pertolongan-Mu. Namun kami masih sering hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan egois, kami hendak memonopoli rahmat-Mu, padahal kami tahu apa yang kami terima dengan cuma-cuma. Dan itu seharusnya menjadi bagian kami. Dengan angkuh kami menolak kebenaran sabda-Mu, padahal kami mengerti semakin banyak kami mendengar dan taat, semestinya semakin bijaksana pula hati kami. Dengan mudah kami membiarkan amarah dan kebencian menggantikan cinta-Mu. Padahal kami menyadari bahwa kasih-Mu yang Kau curahkan bagi kami lebih dari hidup untuk membuat kami mengampuni. Sungguh Tuhan, kami tidak layak menerima cinta-Mu. Dengan hati yang hancur, kami memohon. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bagi kita yang telah mengaku dosa dengan bersungguh-sungguh dan berjanji untuk hidup dalam pertobatan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 38 sampai dengan 39, demikian bunyinya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuai makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami. Kau mahkota dunia, Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu. Datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mati menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Sempurnakan ciptaan-Mu, basuh noda dan celah. Tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia. Makin mulia, makin suci diri kami, ubahlah, sampai nanti kami puji di Kau dalam terang bakar. Ibu bapak sekalian, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, pencipta kalit langit dan bumi, sekaligus juga pemelihara yang baik. Kami bersyukur oleh kasih dan rahmat-Mu, kami boleh menikmati kehidupan ini. Biarlah pada saat ini juga Engkau menolong kami melalui panduan firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengarkan, supaya terus mengingat, disadarkan akan kasih dan pemeliharaan Tuhan terhadap kami dan terhadap seluruh ciptaan-Mu. Bapa yang menolong ketika firman ini diberitakan, melalui kuat kuasa Roh Kudus kami mengerti, memahaminya, dan juga kami dapat melakukannya. Tolonglah anak-anak-Mu yang Kau percayakan membaca bagian demi bagian firman-Mu,
Dan kami yang akan mendaraskan mazmur serta hamba-Mu yang Engkau utus untuk menguraikan firman ini dalam bentuk khotbah. Pakailah juga media ini untuk Engkau dengan leluasa menyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami. Bapa di surga, berbicaralah kepada setiap kami karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Allah yang selamatkanku, pada
Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Dosaku di masa muda jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Bacaan kedua dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, bacaan Injil
di Minggu Prapaskah yang pertama ini diambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 9 sampai 15. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal pertama ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Salam sejahtera untuk kita semua. Kasih setia Allah kepada ciptaannya, inilah yang akan kita renungkan dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini. Saudara-saudara, Rob Dobelli dalam karyanya The Art of Thinking Clearly, dalam salah satu babnya ia mengulas tentang bias menyukai. Buku ini sangat menarik, saudara-saudara, karena kalau yang saya baca mengajarkan, mengingatkan kepada saya, apa yang dianggap lumrah dan biasa-biasa saja yang kita jalani sehari-hari bisa terjadi bias. Bisa terjadi di situ sebetulnya ada kebenaran yang tersembunyi yang selalu menjadi bias, menjadi kurang tepat. Nah, dalam bab ketika ia membahas tentang bias menyukai, saudara-saudara, Dobelli ini mengisahkan ada seorang penjual mobil yang paling sukses di dunia. Kita enggak berdebat, oh ada lagi yang paling sukses, bukannya dia. Misalnya begitu, ini kita tidak berbicara tentang itu. Tetapi yang Dobelli tahu, bahwa Joe Girard adalah seorang penjual mobil yang tersukses di dunia. Saudara-saudara, Girard, si penjual ini, memaparkan kiat rahasia suksesnya. Saudara kalau mau sukses mungkin bisa mendengarkan nasihatnya. Nasihatnya begini: dalam menjual apapun juga, tidak ada yang lebih efektif daripada membuat si pembeli itu percaya, sangat percaya bahwa Anda menyukai dia dan sangat peduli kepada dia. Saudara-saudara, Girard tidak hanya mengatakan apa yang perlu ditegaskan dengan konsepnya itu. Senjata rahasianya adalah mengirimkan
kartu pos setiap bulan kepada pelanggannya. Wah, ini sebuah ketekunan luar biasa. Bayangkan kartu pos, mungkin sekarang bisa dengan WA, dengan pesan-pesan medsos. Tetapi Girat menggunakan kartu pos setiap bulan kepada pelanggannya, hanya satu kalimat memberi salam kepada mereka. Bunyinya, saya menyukai Anda. Saudara-saudara, bias menyukai justru sangatlah mudah dipahami, tetapi tetap saja kita dalam hal ini konsumen menjadi objeknya, atau bahasa kasarnya menjadi korbannya. Artinya begini, semakin kita menyukai seseorang, semakin kita cenderung membeli darinya atau menolong orang tersebut. Coba ingat-ingat dalam kehidupan kita. Ketika Anda suka sama orang, apapun akan dilakukan untuk orang itu. Saudara-saudara, tapi pertanyaannya tetap, apa sebenarnya arti menyenangkan itu? Apa sebenarnya arti pedulinya itu? Apa sebenarnya arti mengasihinya itu? Coba ingat-ingat, sudah berapa kali Anda membeli produk, memberi barang, entah itu kosmetik, entah itu pakaian, entah itu perabot rumah tangga. Anda membeli karena dianggap Anda itu berharga, istimewa buat si penjual ini. Saudara-saudara, kita akan merasa orang itu menarik ketika ia menghargai kita. Pujian menghasilkan keajaiban, walau tidak diberikan dengan tulus. Metode seperti ini, bias kasih ini, saudara-saudara, banyak sekali dipergunakan pada saat ini. Bayangkan ketika sebelum masa pandemi ini, kalau kita berjalan-jalan ke mall di situ, kita akan menjumpai orang-orang yang menawarkan produk tertentu, lalu kemudian mengatakan, ini buat Anda, ini hadiah cuma-cuma. Saudara-saudara, kemudian Anda tertarik dan kemudian menepi, lalu kemudian juga mengikuti pembicaraannya. Lalu tiba-tiba Anda merogoh kantong Anda, mengeluarkan uang, dan kemudian membeli produk yang sebenarnya sampai di rumah entah buat apa barang itu. Nah, saudara-saudara, ini adalah bias kasih itu. Apakah berlaku juga dalam pelayanan, dalam kehidupan rohani? Oh, banyak orang menggunakan teknik ini. Seseorang perhatikan saja tanggal lahirnya, perhatikan saja kebutuhannya, perhatikanlah dan hargailah dia seolah-olah menjadi orang yang paling utama, dan lihat saja nanti bahwa orang tersebut akan bertekuk lutut. Orang tersebut akan mau diajak ini dan itu. Saudara-saudara, itu yang dilakukan dengan cara-cara dunia ini. Bagaimana dengan cara Allah mengasihi? Apakah bias juga? Jelaslah, ketika Allah menyatakan kasih setianya, ia mengikat perjanjiannya misalnya dengan Abraham, dengan Nuh. Ikatan perjanjian dengan Nuh yang kita baca, kita dengar tadi dalam bacaan pertama ini. Saudara-saudara, ia bukan sedang membias atau sedang meninabobokan dengan janji-janjinya. Atau ia juga menyatakan cinta dan kepeduliannya kepada manusia. Ciptaannya ini bukan, sama sekali bukan seperti Joey Girard ini yang sedang memasarkan mobilnya. Allah melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Mengapa? Sebab ia sendiri adalah kasih itu. Di dalam Allah itu orang mengenal kasih yang sejati.
Dan ketika ia menyatakan kasihnya kepada manusia dan alam semesta, itu adalah sungguh-sungguh otentik. Sungguh-sungguh tulus. Mengapa? Ya, karena itu semua adalah ciptaan dan miliknya sendiri. Maka tidak mungkin Allah mengasihi dan memberikan kasihnya itu yang terus-menerus dengan pura-pura. Jelas tidak demikian. Dengan pelbagai macam cara dari dahulu sampai sekarang, ia terus menyatakan kasih setianya kepada Anda, kepada saya, kepada seluruh makhluk ciptaannya, kepada alam raya ini. Saudara-saudara, kita melihat pada saat ini merenungkan bagaimana spesifiknya Allah memperhatikan dengan kasih setianya kepada kita. Yesus Kristus adalah puncak dari ketulusan kasih Allah itu kepada ciptaannya. Allah memberikannya agar dunia ini diselamatkan dari dosa, dari maut. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Begitu kata Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Saudara-saudara, Yesus berada dalam deretan orang berdosa yang menanggapi seruan dari Yohanes Pembaptis untuk bertobat. Yesus termasuk orang yang dibaptis. Dibaptis, dibenamkan di dalam air sungai Yordan itu. Meski Yesus berada dalam deretan orang berdosa yang menyatakan pengakuan dosa dan bertobat, tapi kalau kita cermat membaca Injil Markus ini, tidak menyertakan kalimat sambil mengaku dosanya. Saudara-saudara, Yesus dibaptis, tidak ada kalimat sambil mengaku dosanya. Ini artinya Yesus memang dibenamkan, Yesus memang dibaptiskan, tetapi kemudian langsung keluar dari air tanpa mengucapkan pengakuan dosa, sama seperti orang lain yang dibaptiskan itu. Mengapa? Oleh karena dia sama sekali tidak berdosa. Kalau begitu, apa arti yang terkandung dalam baptisan Yesus? Saudara-saudara, ini menandakan bahwa melalui peristiwa baptisan itu, dia menyatukan dirinya dengan umat manusia yang berdosa. Dan sekaligus juga ia menyetujui apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, manusia itu perlu bertobat dari dosa-dosanya. Namun sekaligus juga di sini menegaskan bahwa Yesus tidak menyatakan pengakuan dosa, menandakan bahwa dari semua orang yang berdosa hanya Dia yang tanpa dosa. Kenyataan ini ditegaskan oleh langit yang terbuka. Lalu kemudian ada suara dari sorga yang menegaskan itu. Nah, saudara-saudara, Markus menggambarkan dengan jelas sekali peristiwa Yesus melihat langit yang terkoyak itu dan roh turun ke atas dirinya seperti burung merpati. Nas Markus ini menyatakan bahwa Yesus melihat semua peristiwa ini. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Yohanes Pembaptis pada saat itu juga melihat kejadian dari samping. Kita bisa mengkonfirmasinya dari Injil Yohanes 1 ayat 32 sampai 34 yang menyatakan bahwa Yohanes melihat peristiwa ini. Saudara-saudara, hanya saja Markus ingin menegaskan bahwa adegan itu pertama-tama diarahkan kepada Yesus. Turunnya roh mengingatkan kita pada janji para nabi bahwa roh Allah ada pada Sang Mesias. Ini kita bisa lihat dalam Yesaya 11 ayat 2,
Yesaya 42 ayat 1, Yesaya 61 ayat 1. Nah, saudara-saudara, janji itu menyangkut kelahiran Mesias, tetapi terutama berkaitan dengan pekerjaan yang hendak Tuhan tanggungkan kepadanya. Roh itu memperkasai pembebasan umat manusia dari belenggu dosa. Dan dengan maksud itu, Roh itu turun ke atas Mesias yang menjadi pelaksana dari tugas pembebasan itu. Karena itu turunnya Roh juga berbeda. Gambaran Roh ini yang memang seperti burung merpati ini berbeda dengan pekerjaan Roh pada saat Yesus diperanakan dan di masa kecilnya. Roh memberitahu bahwa kini Allah datang kepada umatnya bersama dengan Mesias, hadir bersama Mesias yang diurapi ini. Saudara-saudara, yang menarik perhatian saya dari dulu ketika membaca Injil ini adalah Roh itu dalam wujud burung merpati. Tidakkah lebih perkasa kalau Roh itu dalam burung Raja Wali, atau burung gagak, atau burung tekukur dan seterusnya. Wujud burung merpati ini melambangkan pekerjaan yang dilakukan Yesus melalui Roh itu. Tidak ada alasan untuk menghubungkan Roh dalam rupa burung merpati ini dengan burung merpatinya Nuh, yang setelah air bah itu reda, lalu kemudian membawa pucuk di sana. Tidak ada hubungannya. Kenapa? Sebab dalam kisah baptisan Yesus, burung merpati itu tidak kembali atau terbang lagi lalu menghilang. Artinya Roh itu ada bersama-sama dengan dia untuk selamanya. Burung merpati itu tidak membawa tanda kehidupan yang baru di bumi, pucuk daun misalnya, melainkan diiringi bunyi dari sorga. Di sini nyatalah bahwa pekerjaan Roh bukan pekerjaan burung buas, melainkan seperti pekerjaan burung merpati, suka membawa damai. Ia hadir mendamaikan. Saudara-saudara, unsur ini sangat sesuai dengan apa yang pernah disuarakan oleh Yesaya 11 ayat 6 sampai 10, 42 ayat 2 sampai 7, 61 ayat 1. Mesias datang membawa damai. Ia mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus itu. Penderitaannya membuat manusia dibenarkan. Saudara-saudara, ada unsur yang tidak boleh diabaikan dalam nas ini. Burung merpati yang suka damai itu adalah jenis burung yang mendapat tempat, bahkan tempat yang besar dalam ibadat persembahan kurban dalam perjanjian lama. Banyak sekali burung merpati ditangkap di gurun pasir Yudea, kemudian dijual di Yerusalem. Nasib burung itu sama dengan nasib anak domba. Sang Mesias akan menjadi anak domba yang dikorbankan. Yesaya 53 ayat 7. Yohanes Pembaptis dalam kesaksiannya menempatkan burung merpati dan anak domba pada satu level, sejajar. Yohanes 1 ayat 29 sampai 36, narasi itu ada di sana. Saudara-saudara, karena Roh turun dari surga, Allah menunjukkan sebuah sosok dari langit, yakni burung merpati. Kisah selanjutnya memperlihatkan bahwa Roh itu benar-benar turun ke atas Yesus untuk menjadikannya sebagai kurban bagi umat. Langsung sesudah itu Roh memimpin Yesus, membawa Yesus ke padang gurun, tempat di mana dia dicobai oleh iblis. Saudara-saudara, menarik kalau Injil Markus tidak mencatat bagian-bagian dari penggodaan itu, pencobaan iblis itu. Ini mengajak Anda dan saya, kita semua, untuk melihat, membaca secara tuntas Injilnya,
baru kemudian di situ kita akan mengerti, melihat bahwa si jahat iblis itu terus-menerus mencobai Yesus. Nah, turunnya roh itu bukan penglihatan yang diterima Yesus secara pribadi, melainkan kenyataan yang dapat diamati oleh umum, oleh orang banyak. Hal ini terbukti dalam Markus 1 ayat 11. Terdengarlah suara dari sorga. Terdengar suara dari sorga. Bukan perasaan atau intuisi. Suara itu bukan gema suara dari sorga dalam batin Yesus saja, melainkan suara yang terdengar dari atas dan ditujukan kepada Yesus. Saudara-saudara, pada saat itu orang Yahudi memahami, sesudah para nabi berkarya, nabi terakhir, Allah hanya memperdengarkan sejenis gema bisikan dalam batin yang membisikkan wahyu dalam diri orang-orang tertentu saja. Tetapi yang terdengar di Sungai Yordan pada waktu itu bukan bisikan atau gema dalam hati, gema wahyu dalam batin, bukan. Dalam peristiwa inilah kita diingatkan kembali akan kasih setia Allah. Ia tidak pernah lupa, tetapi dengan pelbagai cara, bahkan ia merelakan anaknya sendiri, anak tunggalnya, menjadi seperti tanda petik merpati dan anak domba yang benar-benar nantinya dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Ia menjadi kurban pendamaian. Itulah kasih setia Allah. Kasih dan kepedulian Allah berbeda dari kasih dan perhatian kita yang diterapkan misalnya oleh Joe Girard ini dalam mencari keuntungan, yang memakai cinta, kasih dan kepedulian sebagai alat pancingan mengeruk keuntungan. Manusia biasanya seperti itu. Tapi kasih setia Allah, kepedulian Allah adalah kasih setia dan kepedulian otentik yang tulus tanpa pamrih. Semata-mata untuk kebaikan dari ciptaannya. Semata-mata untuk kebaikan Anda dan saya. Dia menanggung risiko bahwa manusia yang dikasihinya itu nanti akan menolaknya, mengkhianatinya, meludahinya, menyalibkannya. Namun jalan itu ia tetap lakukan. Itulah kasih setia Allah. Walaupun berulang kali manusia itu melakukan dosa dan pengkhianatan, tapi kasih setianya tetap. Saudara-saudara, buat kita renungkan. Jika sedemikian besarnya kasih Allah terhadap kita, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, belum lama kita merayakan Imlek Sintia. Tradisi itu mengajarkan kepada kita harus jadi orang yang cengli. Jadi orang yang tahu berterima kasih. Maka pada saat ini kesempatan kita lah sebetulnya untuk membalas cinta kasih Tuhan. Dan memang tidak bisa terbalas. Oleh karena itu kitalah yang harus meneruskannya kepada setiap makhluk. Agar setiap makhluk berbahagia, agar setiap makhluk merasakan berita sukacita Allah yang mendamaikan itu. Kiranya Tuhan menolong, menyertai kita semua. Amin. Siapa
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati untuk menyampaikan doa-doa kita. Bapa di sorga, terima kasih kami diizinkan oleh Engkau untuk memasuki kembali masa raya Paskah, memasuki minggu pertama Prapaskah ini. Tuhan yang menolong kami untuk dapat menghayati betul-betul, sambil terus kami meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini. Tuhan yang memberkati semuanya, menjadikan kami orang-orang yang tahu berterima kasih. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk penderitaan dunia ini, untuk perdamaian dunia, untuk Indonesia negara kami. Biarlah Tuhan yang terus menolong, menjaga, memelihara. Melalui anak-anak-Mu yang Kau percayakan berkarya, Tuhan kiranya menggerakkan mereka untuk memakai mereka, menyatakan kasih-Mu untuk kami, untuk Indonesia ini. Kami berdoa pada saat ini untuk proses-proses penegakan hukum yang terjadi. Biarlah hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Biarlah orang-orang yang tertindas, Tuhan yang Engkau akan menolongnya. Biarlah ya Bapa, kasih setia dan keadilan terus bergulung-gulung di negeri kami ini. Kami juga berdoa supaya kami tidak hanya pandai untuk mendoakan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ini. Kami mengingat akan saudara-saudara kami yang hidup dalam bencana alam, maupun juga bencana-bencana kemanusiaan. Pakailah anak-anak-Mu ya Bapa, untuk terus berkarya. Dan kami juga bukan hanya pandai berdoa, tetapi juga memberikan bantuan sokongan, semampu apa yang kami dapat berikan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tumbuh, yang usia lanjut, pada saat ini yang mengalami karantina, yang mengalami isolasi. Tuhan juga yang menolong, menguatkan, memberikan berkat-Mu, memberikan pengharapan dan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami seorang diri, tapi Roh-Mu yang kudus akan menghibur, menguatkan, dan memberikan pengharapan. Bapa di surga, kami juga berdoa, kami mengingat gereja kami dalam segala kelemahan keterbatasannya. Mampukan kami untuk terus Engkau pakai, dapat melanjutkan, meneruskan karya-Mu, cinta kasih-Mu bagi semua ciptaan. Dan kami percaya ketika kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka keterbatasan kami tidak menjadi hambatan. Malahan keterbatasan itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, inilah doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke
pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Allah telah memberkati kita dengan berkat-berkat-Nya yang tak terhitung banyaknya. Ia menemani kita dalam suka dan duka, serta memberi kita kekuatan saat kita lemah. Mari kita ungkapkan rasa syukur dengan memberikan persembahan seperti yang ada tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar nomor 6840 299 340, atau saudara-saudara dapat memasukkannya dalam amplop dan disimpan dalam sebuah tempat. Dan nanti ketika kita sudah bisa beribadah di gereja, maka itu dapat diserahkan ke gereja. Mari kita sambut dengan pujian KJ 287B ayat bait 1 dan sampai 3, sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap, yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada tertandingi, Sang Bapa Anak Roh, ditata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk membawa persembahan ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh menikmati segala berkat-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang, kami mau membawa persembahan yang sudah kami siapkan bagi-Mu. Berkenan Kau mau berkati supaya persembahan ini boleh menjadi berkat pelayanan-Mu ya Tuhan di gereja Mangga Besar. Tuhan, biarlah ini boleh Engkau pakai, Engkau yang mau urapi, agar sungguh pengelolaan ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang ya Tuhan, yang Kau kehendaki untuk Kau berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Allah di dalam Kristus, yang dilimpahinya dengan kasih setia. Maka hiduplah di dalam kasih setia Allah. Sebab Allah telah rela mengorbankan anak tunggalnya demi manusia, demi Anda dan saya, dan demi seluruh ciptaannya. Maka bangkitlah dari abu tanda keberdosaanmu, nyatakan yang terbaik dalam hidupmu kepada Tuhan Allah kita.
dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Pujilah Allah Bapa, memberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber cinta kasih yang kekal, Kristus sang penebus yang memulihkan dunia ini, serta Roh Kudus, sang sahabat yang berdiam dalam hati kita, memenuhi hati kita dengan kasih setia, pemulihan dan persahabatan, serta memampukan kita untuk memancarkannya melalui diri dan hidup kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hosana, 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 amin.
dan menyenangkan, seperti mengenal nama buah-buahan, membedakan tabloid, majalah, dan koran, membaca ayat Alkitab, dan menggoreng telur. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kita. Mereka dapat tetap bisa berkreativitas dan beraktivitas dengan baik walaupun kegiatan ini dilakukan secara online.